entirely inspired. Halo Saluters, kembali lagi dengan saya Gali Wardana di EPTV Podcast. Kali ini saya kedatangan narasumber istimewa, yaitu salah satu mahasiswa pemenang Mahasiswa Inspirati Award yang diadakan di fakultas ini juga, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tanpa berlama-lama lagi, saya panggilkan narasumber kita kali ini. Halo Kak. Halo. Boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu dan apa kegiatannya kali ini? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Melvi Rizwana. Saat ini sedang menempuh pendidikan program sarjana di salah satu universitas STMIK Trigona Dharma. Pastinya kegiatan kali ini banyak mengikuti berbagai organisasi dan juga kompetisi. Oke, mahasiswa akhir juga kah? Oh iya, di semester 8 saat ini. Oh, mahasiswa akhir juga. Iya. Oke. Nah, Kak, kalau boleh tahu nih, udah prestasinya itu udah banyak belum? Oke, Selama nah menjadi mahasiswa, kan udah mau mahasiswa semester akhir nih gitu. Ambisius nggak orangnya? Eh, kalau dibilang ambisius, oke, aku ceritain mungkin ya singkatnya itu dari semester 5. Nah, di semester 5 itu kan masuknya tuh aku dari jalur Covid. Jadi di semester 5 itu mulai masuk kampus tuh secara offline kan. Nah, di semester 5 itu aku mengikuti kegiatan yang namanya tuh studi independen. Itu dari salah satu perusahaan yaitu Nurul Fikri gitu kan. Lalu di semester 5 itu masuk ke semester 6 aku tuh magang di Dukcapil kemarin tuh kan. Setelah di sesi-sesi magangnya itu aku mengikuti kegiatan Ormawa kampus, yaitu diamanakan sebagai ketua divisi Kominfo juga. Lalu setelah itu di sela-sela itu aku mengikuti kegiatan yang namanya itu kampus ambasador dari salah satu platform yaitu Sejuta Cita. Dan alhamdulillah kemarin aku mendapatkan top 2, yaitu gelarnya itu bronze ya dari mereka, dan beberapa benefit lainnya yang aku dapatkan juga dari Sejuta Cita itu. Lalu di semester 7-nya nih aku alhamdulillah mendapatkan awardee beasiswa iKlas dan mengikuti pelatihan kelas mentor dari mentor mereka, mentor profesional pastinya secara online. Dan setelah mengikuti kegiatan dari awardee itu, aku mendapatkan diamanahkan menjadi bendahara yayasan dari Empreneur itu juga, terus menjadi ketua divisi marketing di situ juga. Lalu setelah di situ aku kemarin diminta juga sama ketua region dari Novo Club by Paragon ya kan. Itu sebagai ketua divisi dari public relation. Nah, setelah di semester 7 itu juga aku mengikuti yang namanya mahasiswa inspiratif award gitu kan, dari ruang mahasiswa, berbagai kompetisi yang aku ikutin, dan itu di sela-sela aku menjadi bagian dari organisasi juga gitu kan. Nah, aku mengikuti kompetisi itu, alhamdulillah dinobatkan menjadi juara utama dari 12 delegasi dari seluruh provinsi dan seluruh universitas yang ada di Indonesia. Nah, setelah aku mengikuti kegiatan itu, aku juga mengikuti yang namanya pengabdian masyarakat, itu dari Gerakan Sumut Mengajar. Alhamdulillah kemarin itu baru selesai wisuda akbar kami dan dinobatkan sebagai relawan terbaik juga gitu. Nah, di semester 8 ini kemarin aku mengikuti salah satu kegiatan dari Indonesian Youth Experience gitu untuk volunteer trip ke Yogyakarta. Alhamdulillah aku mendapatkan sebagai top 5 gitu kan, kegiatan nasional juga untuk berangkat ke Yogyakarta. Nah, kemarin juga aku ada sebagai perwakilan kampus juga mengikuti kegiatan Pilmapres ya tingkat wilayahnya, walaupun belum dinobatkan sebagai juara untuk mengikuti kegiatan ranah nasionalnya, tapi aku menjadi juara 6 dari seluruh universitas, 37 universitas di Sumatera Utara gitu. Oke, banyak banget ya. Berarti memang ambisius banget Iya, orangnya. alhamdulillah. Harus ini dong, harus memanfaatkan privilege sebagai Iya, mahasiswa gitu. benar, benar. Cuman kan itu dari tadi prestasinya yang begitu banyak. Ada nggak setiap yang dijalankan itu struggle-nya itu ada nggak kira-kira? Misalnya di tadi yang Ekles, struggle aku nih loh, capek aku jadi bendahara, aku nih pening ngurus-ngurus duit atau kayak mana gitu. Oke, nah alhamdulillah kalau seandainya kalau kata-kata struggle itu pasti ada ya Gal gitu kan. Karena setiap apa yang aku jalanin pasti ada permasalahannya gitu, terutama tuh di masalah waktunya. Nah, pernah pada saat
di kegiatan mahasiswa inspiratif World itu kan kemarin ada kegiatan welcoming party juga tuh dari Novo Club gitu kan, dan di situ waktunya tuh benar-benar bersamaan, dimana di Novo Club ini di situ aku juga berperan sebagai sekretaris panitia gitu kan. Nah aku juga lagi mengikuti kompetisinya mahasiswa inspiratif World. Nah tapi di balik di sisi itu aku benar-benar kayak mana caranya keesokan harinya gitu aku prioritaskan yang mana yang harus aku duluankan dulu, umpamanya kayak briefing Novo Club dulu atau mahasiswa inspiratif World. Nah jadi kemarin itu ada di satu hari di waktu yang bersamaan gitu kan, setelah aku dari kegiatan mahasiswa inspiratif World, aku selesai dari situ baru aku lagi balik untuk mengikuti gladi resik di Welcome Party Novo Club gitu. Oke. Di segmen terakhir nih boleh dong dikasih motivasi ke para mahasiswa masih adian kelas itu untuk ayo mencari prestasi sebanyak mungkin mumpung masih mahasiswa. Boleh dikasih semangatnya. Oke, motivasi ya Gal. Semua itu kita sebenarnya butuh motivasi. Aku juga saat ini benar-benar juga sangat butuh motivasi. Nah, kalau seandainya motivasi itu gini, dalam memanage waktu itu tuh sangat penting gitu. Aku mau ngasih beberapa tips. Yang pertama itu mungkin kamu menetapkan tujuan kamu gitu. Apa yang harus kamu lakukan dan untuk apa kamu melakukan itu dan apa feedbacknya itu untuk kedepannya gitu. Nah yang kedua, kamu pasti harus wajib namanya itu membuat jadwal harian ataupun bulanan gitu ya Gal. Terus kamu juga membuat to-do list prioritas kamu yang harus kamu lakukan untuk dalam harian atau bulanan kamu gitu. Nah yang ketiga pastinya kamu menghindari sesuatu yang mengganggu kamu pada saat aktivitas atau kegiatan. Mamanya nih, kalau seandainya teman-teman punya pasangan gitu kan, tapi boleh dong dikabarin dulu ke pasangannya kan, oh aku lagi ada kegiatan ini gitu. Jadi biar sama-sama ngerti gitu. Nah kalau seandainya aku kan ini istilahnya tuh kalau seandainya ada kegiatan itu aku benar-benar mengesampingkan handphone gitu. Kalau bisa tuh data seluruhnya dimatiin gitu kan. Nah terus yang kelima itu pastinya kamu harus evaluasi diri. Evaluasi diri itu sangat penting dalam sehari-hari kamu, itu sangat penting gitu. Dari mana evaluasi momennya di hari ini gitu kan, dari to-do list kamu, oh ini aku kenapa ya nggak bisa aku lakuin sesuai dengan yang aku inginkan di hari ini gitu kan. Nah jadi kamu bisa memperbaiki kesalahan kamu di berikutnya, apalagi kalau dalam memanage waktu itu Sigal. Oke, Gitu. berarti evaluasi diri, pandai memanage waktu, Iya, buat to-do list mana yang paling penting diletak di atas gitu ya kak. Oke. Oh tapi dengar closing statementnya boleh dong. Closing statementnya gini sih, teman-teman semuanya gitu kan, kita mungkin terkenal yang namanya itu Gen Z gitu kan, sama yang disampaikan yang akan narasumber nanti selanjutnya kan luar biasa keren gitu kan, sama-sama Gen Z. Nah ayo bergerak maju bersama-sama untuk menuju generasi Indonesia Emas di 2045 nanti. Jangan pernah menunda-nunda waktumu sedetik pun. Lakukan aktivitas yang produktif sebaik mungkin. Mungkin kita ini semua lelah, mungkin kita ini semua capek gitu kan, semua itu punya masalah. Tapi kalau seandainya istirahatlah yang cukup gitu, jangan terlalu lama istirahatnya gitu. Nah kalau seandainya kamu memang butuh waktu untuk healing atau butuh waktu pemikiran yang mungkin untuk menenangkan diri biasanya gitu kan, kita ya bisa kamu lakukan mungkin dengan baca buku gitu, ataupun kalau memang mau scroll TikTok, tapi scroll TikTok lah dengan yang melihat dan mendengarkan yang bermanfaat gitu. Mulai dari sekarang mungkin kamu bisa investasi ilmu, investasi pengalaman, dan juga investasi finansial. Nah semoga suatu saat nanti kita bisa jadi generasi yang benar-benar untuk kedepannya itu memajukan sama-sama gitu, mendukung program pemerintah juga kedepannya. Mungkin gitu. Closing statementnya bagus sekali. Iya. Oke, terima kasih kepada Kak Melvi yang telah menyempatkan hadir untuk ke podcast EPTV pada hari ini. Oke, terima kasih. Oke, kita panggil narasumber yang kedua, tidak kalah hebat dan tidak kalah produktif, tapi ini beda cerita ya. Yang satu banyak banget prestasinya, tapi satu lagi berprestasi tetapi di bidang event. Tanpa berlama-lama lagi, kita panggil narasumber kita yang kedua. Halo Saluters, kembali lagi dengan saya Gali Wardana. Kali ini saya akan membawa narasumber yang begitu hebat dan inspiratif, yaitu merupakan narasumber kali ini, yaitu dia merupakan event media partner, memiliki sebagai CEO di media event partner tersebut.
tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut narasumber kita kali ini. Halo Kak. Hai. Boleh diperkenalkan nama dan kegiatan kali ini itu apa gitu? Oke, terima kasih Gali. Nah, halo semuanya, kenalin nama aku Dini Rahmayani Zebua. Aku merupakan CEO dari eventmedan.id, yaitu media partner di kota Medan. Nah, untuk kegiatan akhir-akhir ini sih paling menjalankan kegiatan menjadi media partner yang karena ini kalau dibilang awal-awal tahun, pertengahan tahun, awal-awal tahun lagi rame-ramenya kegiatan. Kemudian salah satunya semester akhir sebagai mahasiswa. Okay. Berarti udah mau skripsian gitu ya? Iya. Oke, kan banyak nih akhir-akhir ini event-event yang pasti berdatangan untuk mengajak kakak sebagai media partnernya dari eventmedan.id gitu. Dalam memanage waktunya gitu, ada nggak kendalanya? Misalnya event A dan event B ini mau bersamaan itu ditayangkan di platform kakak misalnya gitu. Tapi di jamnya tuh tetap sama, jadi ada nggak kendala waktunya gitu? Oke. Kalau untuk itu pertama kali merintis ya, pasti ada kendala di situ. Bahkan ada yang memang sama-sama harinya mereka ngajukan jadwal gitu kan, ngajuin jadwal. Aku di situ gimana nih, bingung nih, akhirnya minta tolong sama temen. Bahkan ada yang kayak konser gitu misalnya kan, konsernya itu harus datang hari ini untuk ngeliput, tapi ada juga kegiatan hari ini meliput. Akhirnya konser itu dikasih ke mereka yang nggak berbasic untuk jadi media, dan cukup gimana ya kalau dibilang cukup mengecewakan gitu hasilnya, jadi nggak sesuai. Nah, gimana cara memanagenya? Aku akhirnya coba bikin apa ya kalau dibilang di kalender gitu, kayak pengingat. Jadi kalau misalnya di kalender ini udah ada waktu ngeliput, aku nggak bakalan nerima media lain untuk minta visit lokasi di hari yang sama. Jadi siapa yang duluan ya hari itu juga kalian nggak bisa ngambil hari itu gitu. Oh, berarti selama ini tiket yang gratis itu hangus gitu ya, nggak dipakai untuk apa-apa? Iya, kayak kadang-kadang ada beberapa kegiatan yang hangus gitu aja nggak aku ambil karena aku memprioritaskan yang duluan datang. Oke. Tadi yang aku tangkap itu baru pertama merintis masih sendiri. Iya. Sekarang udah ada anggotanya atau tetap masih sendirian? Oke. Sekitar 1 tahun, hampir 2 tahun Event Medan berdiri, akhirnya aku memutuskan untuk buat tim. Nah, timnya itu kalau dibilang Event Medan ya, Event Medan. Kalau untuk timnya itu kita bikin nama Event Medan Organizer, karena dia bukan hanya sekedar media, tapi kita akan menjadikan itu memang benar bukan hanya sekedar media partner, tapi kita bakalan bikin Event Medan ini menjadi media besar dan nggak ngestak di Instagram aja. Kita bakalan ada prospek ke depannya gitu. Oke. Kalau prospek ke depannya itu kan pasti banyak planning-planningnya. Salah satu untuk prospek ke depannya itu kira-kira apa gitu ya, Kak? Nah, gini. Untuk gambaran umumnya gitu supaya event Medan ini semakin besar. Oke. Mungkin masih ranah IO-nya dulu yang kita kembangkan. Pertama kita kan jadi media partner. Kemudian kita buat IO-nya ini menjadi talent. Nah, IO ini agar apa ya kalau dibilang anggota-anggota dari IO kita ini tuh bisa juga jadi orang-orang yang punya basic jadi content creator. Jadi kayak kalau misalnya aku nggak punya waktu untuk ke event ini, mereka udah berani tampil di kamera, mereka berani berbicara, mereka juga pandai bagaimana caranya mengambil gambar itu. Kemudian nanti kalau misalnya nanti event Medan Organizer ini juga sudah berhasil dilaksanakan, event Medan akan ambil langkah untuk menjadi event Indonesia. Jadi kita nggak nge-stuck di satu apa. Jadi kita bisa jadi media yang besar, karena jujur ya di era digital saat ini, media terutama Instagram apalagi TikTok itu lagi kalau dibilang salah satu usaha atau bisnis yang nggak akan bisa mati. Iya. Gitu. Karena Jadi, kan platformnya itu yang paling besar itu apalagi TikTok gitu ya kan. iya, jadi kayak kita itu harus mengikuti perkembangan zaman juga. Jadi event Medan itu harus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Oke.
Oke, kan pasti semenjak selama 2 tahun kebelakangan ini dan sampai saat ini pasti seorang Kak Dini itu pernah mengalami quarter life crisis gitu. Nah, aku boleh tahu nggak dalam quarter life crisisnya itu kira-kira apa gitu? Oke, quarter life crisis. Kalau dibilang event Medan ini itu hadir dari quarter life crisis aku sendiri. Yang pertama itu aku tuh nggak tahu mau kerja apa. Kayak itu aku buat event Medan itu waktu HP ku hilang. Ya, HP ku hilang, aku bener-bener gak punya komunikasi lain. Terus aku juga nggak tahu gimana cara bisa berkembang, tapi aku nggak mesti harus punya HP. Coba bayangin dari media, tapi aku nggak mesti punya HP, tapi aku bisa berkembang. Jadi gimana? agak agak struggle juga ya. Iya, iya. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk oke, kita main di Instagram aja, karena Instagram adalah salah satu aplikasi yang kita nggak perlu netap di situ, kita masih bisa pinjem HP saudara. Iya. Gitu kan. Akhirnya aku buat event Medan. Aku di situ juga lagi nggak pengen berteman sama teman-teman aku di kampus. Ya, Why? gitu. Why? Karena kalau jujur ya, aku ini introvert. Nah, jadi kayak di saat aku lagi ngerasa nggak baik-baik aja, teman-teman aku tuh kayak aku juga ngerasa nggak dirangkul juga sama teman-teman aku yang lain, walaupun memang nggak dekat tapi aku nggak ngerasa dirangkul. Akhirnya aku memutuskan untuk tutup akun semua, tapi aku tetap bergerak di event Medan. Nah, event Medan ini pokoknya nggak ada satupun teman aku yang tahu gitu, nggak ada. Pertama buat gitu. Pertama buat sampai aku kuat untuk nunjukin aku punya event Medan gitu. Kalau dibilang sih event Medan ini tuh kemarin itu meledaknya itu waktu ada konser Noah di Medan. Itu pertama kalinya event Medan kalau bilang melonjak iya, followers naik ya. dari berapa ke berapa gitu? Dari 300 ke 4.000. Besar juga ya. Iya. Pengaruhnya. Itulah ya, kalau media ini dia langsung naik kalau kita pandai ngelolanya. Tapi kan ini kita lagi downnya gitu ya. Iya. Tapi saat merintis itu aku ngemis guys, aku dari event Medan. Halo kak, aku dari event Medan, boleh nggak promosikan akun kakak secara gratis gini-gini. Ngemis kalau dibilang ya. Tapi ada beberapa respon yang baik. Boleh kok kak, kami dengan senang hati ya kan. Tapi ada juga respon yang kurang mengenakan. Namanya kita juga kan kalau orang mau promosikan sesuatu tuh mereka lihat-lihat platformnya dulu kan. Nah itulah yang bikin aku juga gimana nih event Medan ini dijalani nggak ya. Dan itu sama sekali nggak punya penghasilan saat itu. Bayangkan kita nggak punya HP, kita butuh penghasilan, kita butuh berkembang, tapi kita malah menjalankan suatu usaha yang merintis dan kita nggak punya HP. Itu dia. Itu paling struggle. Iya, struggle banget. Jadi itulah event Medan. Dia terbentuk dari itu. Kemudian tapi nggak lupa pula aku bikin jadwal-jadwal untuk kegiatan event Medan ini dari kertas cuma nulisnya. Oke, berarti batu pijakan itu pertama itu karena struggle. Iya. Kalau punya handphone jadinya terbentuklah event Medan. Oke, berarti cukup mengesankan kali ya cerita dari Kak Dini tentang struggle eventmedan.id. Oke. Terima kasih atas informasi dan mau menjadi narasumber kita pada kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe EPTV dan share video kita hari ini gitu ya kan. Oke, EPTV kami juga mempunyai slogan yaitu EPTV Podcast Entirely Inspired. Boleh kita coba Kak? Oke. EPTV Podcast Entirely Inspired.